Halo teman-teman, perkenalkan nama gua Bio Marin, gua dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi S1 Sistem Informasi dari kelas 2A, dan gua sekarang berada di semester 2. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang DHCP pada PC server. Apa itu DHCP pada PC server? Ya, sesuai modul yang gua dapat dan penjelasannya, yaitu bahwa DHCP ini kepanjangan dari Dynamic Configuration Host Protocol. Dari DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan, teman-teman ya. Kemudian sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Kemudian dengan kata lain, jaringan yang menggunakan protokol DHCP ini, komputer klien akan mendapat IP secara otomatis. Dan pada pertemuan ini yang akan bertugas membagi DHCP adalah PC server. Ya, teman-teman, penjelasan mengenai DHCP pada PC server. Ya, sekian penjelasannya. Gue kembalikan kepada si Erik untuk pembahasan lebih lanjut. Oke, di sini yang pertama saya akan menambahkan switch. Bisa pilih di sini switch. Setelah itu pilih switch yang paling kiri. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan 4 komputer. 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir akan saya tambahkan server. Nah, bisa klik di end device, pilih server. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya saya akan menghubungkan server dan komputer ini ke switch menggunakan kabel straight ini. Bisa kita klik pada connection, kemudian pilih pada kabel straight. Setelah itu klik di server, pilih portnya, kemudian sambungkan ke switch. Bisa pilih portnya. Nah, setelah itu saya akan menyambungkan setiap PC ini ke switch. Pilih portnya, sambungkan juga ke switch menggunakan kabel straight sama. Akan saya sambungkan semuanya. Nah, setelah itu saya akan mengatur DHCP pada server agar nanti kita tidak perlu untuk mengatur setiap IP pada komputer ini. Nah, selanjutnya kita klik pada servernya. Setelah diklik, yang pertama kita akan mengatur IP address pada servernya terlebih dahulu, yaitu dengan pergi ke tab desktop. Selanjutnya pilih di IP configuration. Setelah itu kita atur IP addressnya, misalkan 192.168.1.1. Untuk subnet nextnya akan saya atur dengan 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya akan saya atur dengan 192.168.1.0. Setelah itu bisa kita keluar, pergi ke config. Selanjutnya akan kita aktifkan DHCP-nya. Pergi ke tab DHCP. Setelah itu akan saya perbesar dulu. Nah, setelah itu aktifkan DHCP-nya dengan pilih on pada service. Nah, di sini akan saya masukkan gateway yang sudah saya setting pada IP configuration tadi, misalkan 192.168.1.0. Setelah itu di sini saya akan mengatur IP addressnya akan dimulai dari angka berapa, misalkan 192.168.1. Untuk komputer selanjutnya akan mengikuti, misalkan 192.168.1.2, dan seterusnya akan begitu. Oke, misalkan di sini untuk IP-nya sendiri akan di start dari 192.168.1.2. Untuk subnet next-nya bisa mengikuti yang sudah kita atur pada IP configuration servernya tadi. Selanjutnya jika sudah, kita klik pada save. Nah, setelah save bisa kita keluar, bisa kita pergi ke setiap PC-nya untuk mengaktifkan DHCP-nya, pergi ke PC. Selanjutnya pergi ke tab desktop. Setelah itu pilih IP configuration. Setelah itu pilih DHCP, ubah dari static ini ke DHCP. Nah, jika kalian menerima balasan seperti ini, tandanya pengaturan DHCP pada server tadi sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengatur DHCP pada setiap komputer yang terhubung ke switch ini. Desktop, IP configuration, DHCP. Nah, sudah berhasil. Coba kita tes di PC 10. Desktop, IP configuration, DHCP. Berhasil. Sekarang akan saya tes di PC 11, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, berhasil. Untuk IP-nya tadi mengikuti, misalkan di server tadi kan sudah kita setting di sini DHCP 192.168.1.2. Jadi di sini misalkan DHCP yang kita aktifkan pertama tadi
yang ini IP configuration-nya 192.168 di start dari 2.2, dan yang selanjutnya akan mengikuti. Misalkan yang ini yang kita start kedua tadi, yang kita aktifkan kedua, IP-nya menjadi 192.168.1.3, dan yang lainnya mengikuti. Misalkan yang 10 juga, yang ini titik 4. Nah, selanjutnya untuk mengetes koneksi apakah antara komputer ini sudah benar-benar terhubung atau belum, di sini bisa kita pilih toggle PDU list window untuk memperbesar tampilan properties ini. Nah, setelah itu akan saya kirimkan misalkan dari server ke PC 8. Nah, jika kalian menerima balasan seperti ini, successful, berarti antara server dan PC 8 ini sudah terhubung ke dalam satu jaringan. Nah, berikut saya akan mencoba untuk mengirim PDU dari server 2 ke PC 9, berhasil. Dari server ke PC 10 berhasil. Dari server ke PC 11, nah berhasil juga. Selanjutnya saya akan coba untuk mengirimkan surat dari PC 9 ke PC 10. Nah, ini juga berhasil. Oke teman-teman, sekian saja dulu video tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf jika video ini masih mempunyai banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.